abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para pemirsa Setiba TV, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini, di malam Jumat, penanggalan malam yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan ibadah yang diridhai dan dicintainya, yaitu at-tafaqquh fid din, mendalami ajaran agama kita yang mulia ini, dan secara khusus mempelajari hadis-hadis yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita di malam Jumat sebagaimana biasanya adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti yang kita ketahui, hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis-hadis yang sahih, bahkan merupakan hadis yang paling tinggi derajat kesahihannya. Kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab yang ke-12, yaitu kitab tentang zakat, Kitabuz Zakah. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membahas bab yang ke-36 atau 26 ya dari bab ini, ya, bab yang ke-26, yaitu bab tentang keutamaan merahasiakan sedekah. Ini kita sudah bahas bahkan dalam 2 kali pertemuan, 2 Jumat atau 2 malam Jumat kita bahas hadis yang ke-6010, hadis yang ke-610. Malam ini insya-Allah kita melangkah ke bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-27 dan hadisnya hadis yang ke-611. Kita bacakan hadis babnya. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, ya, judul babnya adalah judul bab yang disebutkan Imam Nawawi, babun bayanu anna afdalas sadaqati sadaqatus sahihi asyahih. Bab penjelasan bahawa sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang dalam keadaan sehat, wal afiat, dalam keadaan sehat, asyahih, dalam keadaan dia kikir dan mencintai hartanya. Ya, itu judul babnya. Adapun hadisnya kita bacakan hadis yang ke-611. Cuma satu hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Ayyus sadaqati, sedekah yang manakah? A'zamu ajran, yang paling besar atau yang paling agung pahalanya. Qal, beliau bersabda menjawab pertanyaan tadi, anta saddaqa wa anta sahihun, yaitu sedekah yang kamu laksanakan, sedekah yang kamu keluarkan, wa anta sahihun, ketika kamu dalam keadaan sehat, syahihun, dalam keadaan kikir, bakhil atau pelit, takhsha al-faqra, pada saat kamu khawatir miskin, wa ta'malul ghina, dan kamu mengharapkan kekayaan, wala tumhil, ya wala tumhil, bisa juga wala tumhilu, dan ya bisa juga wala tumhila, ya ini semua wujuhnya bisa. Wala tuhmil, dan jangan kamu, wala tumhil, dan jangan kamu menunda, hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika nyawa sudah berada, sudah sampai di kerongkongan. Qulta, di mana saat itu kamu mengatakan, li fulanin kada, untuk si fulan kada, wa li fulanin kada, dan untuk si fulan kada, untuk si fulan begini jatahnya, untuk si fulan begini jatahnya. Wa qad kana li fulan, padahal harta itu sudah menjadi hak dari si fulan. Ya, itu hadis yang ke-611 yang disebutkan dalam bab ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami, perlu untuk kita ambil pelajaran hukum dari hadis yang mulia ini. Hadis ini sebagaimana yang kita saksikan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan siapa laki-laki ini. Ini artinya mubham, ya, dalam istilah hadis mubham, yang terdapat pada matan. Dan sudah sering kita jelaskan bahwa mubham, ketika ada seorang tidak disebutkan namanya, identitasnya, hanya dikatakan fulan atau rajul, maka itu tidak berpengaruh dalam kesahihan hadis ketika mubham itu terdapat pada matannya. Yang bermasalah ketika dalam rentetan perawinya ada seorang mubham yang tidak diketahui namanya, maka otomatis juga tidak diketahui tingkat derajat kesahihannya, apakah dia bisa diterima hadisnya atau tidak, kecuali jika yang tidak disebutkan namanya itu adalah seorang sahabat yang diyakini sebagai seorang sahabat, maka ketika kita tidak mengetahui namanya itu tidak berpengaruh, karena selama diyakini dia sahabat, maka pasti dia adalah terpercaya dan hadisnya diterima. Berbeda kalau selain generasi sahabat. Namun sebagaimana yang juga sering kita katakan bahwa walaupun mubham dalam matan tidak berpengaruh dalam kesahihan hadis, tapi para ulama kita juga berupaya untuk mengetahui orang-orang mubham dalam matan, siapa sebenarnya orang tersebut, selama memungkinkan, karena mengetahui orang tersebut bisa lebih menambah pemahaman kita terhadap hadis itu. Bisa saja kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa dikaitkan ketika kita mengenali orang tersebut. Atas dasar itulah ulama kita
mencoba mengetahui, menggali informasi dengan cara mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada yang serupa dengan ini, yang boleh jadi memberikan ilmu atau faidah, keterangan bahwa orang tersebut adalah si fulan. Dan ini bukan pekerjaan sia-sia dan bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma salah seorang di antara pelopor dari para ulama yang mencoba mengetahui siapa-siapa orang-orang yang tidak disebutkan identitasnya dalam hadis atau dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an. Umpamanya kalau kita baca surat Al-Kahfi, ya, seperti yang kita bahas pada pembahasan Sahih Muslim, kalau kita baca surat Al-Kahfi, kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi itu, ada dua yang tidak disebutkan identitasnya di situ, ya, yaitu pertama fatah dari Nabi Musa, ya, ketika Musa berkata kepada lifatahu. Siapa fatah yang dimaksudkan? Siapa pemuda yang menemani perjalanan Nabi Musa alaihissalam? Tidak disebutkan. Maka ulama mencoba mencari dan akhirnya mendapatkan keterangan dalam riwayat hadis yang jelas, ya, di antara yang kita bahas yang lalu, bahwa ternyata yang menemani Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Lalu siapa yang dicari-cari itu yang Nabi Musa mau belajar darinya? Dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Itu yang namanya mubham, ya. Hanya dikatakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dicari-cari, ternyata dalam hadis juga disebutkan bahwa dia adalah Khadirun atau Khidrun. Dia adalah Nabi Khidir. Maka di sini lebih memberikan kepada kita faedah tambahan tentang ilmu. Dan di antara contoh bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mau cari tahu siapa yang Allah maksudkan dalam surat At-Tahrim ketika Allah mengatakan wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata-kata rahasia, bisikan atau penyampaian rahasia ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istrinya. Siapa yang dimaksudkan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencoba cari tahu dan akhirnya mendapatkan informasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksudkan adalah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhumah. Berarti mencari tahu tentang seseorang yang disebutkan secara mubham dalam ayat atau dalam hadis adalah satu bagian ilmu yang bermanfaat dan bukan suatu kesia-siaan, ya, karena ada saja yang kadang kita duga sebagai ilmu ternyata tidak bermanfaat. Dan di antara indikasi tidak bermanfaatnya adalah ketika para sahabat tidak menghabiskan waktu untuk mau mengetahuinya, ya, sebagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para salaf, di antaranya para sahabat, menetapkan sebagaimana yang disebutkan tanpa mau cari tahu secara detail bagaimana kaifiatnya. Ya, kaifiatnya dikembalikan kepada Allah, tapi sifat yang disebutkan itu ditetapkan. Ini menunjukkan menghabiskan waktu untuk mau mengetahui kaifiat, ya, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah yang tidak dirinci, maka ini suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat. Lau kana khaira lasabaquna ilaihi, karena seandainya bagus, bermanfaat, tentu para sahabat duluan untuk mencari dan mau menelusuri mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, siapa laki-laki ini? Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala mengatakan boleh jadi orang ini adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Boleh jadi orang ini adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kenapa bisa disimpulkan begitu? Karena dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati afdal, apa
sedekah yang paling afdal. Jadi ini memberikan isyarat bahwa kemungkinan orang ini yang kita baca hadis ini, tidak disebutkan siapa laki-lakinya, dia juga lah Abu Dzar. Boleh jadi kisahnya sama. Karena pernah juga Abu Dzar seperti yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani, itu pernah Abu Dzar bertanya seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama mengatakan bukan ini Abu Dzar. Karena riwayat Abu Dzar ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling afdal, waktu itu jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya juhdul muqil. Juhdul muqil artinya kesungguhan orang yang sedikit hartanya tapi dia sungguh-sungguh untuk bersedekah. Ya. Itu jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau di sini jawabannya berbeda. Jawabannya berbeda. Berarti ini sahabat yang lain. Artinya paling tidak ada dua sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sedekah yang paling afdal, yaitu Abu Dzar seperti yang kita sebutkan tadi, dan yang kedua adalah laki-laki ini yang tidak diketahui siapa orangnya, tapi kita yakin dia adalah sahabat, cuma orangnya tidak kita ketahui. Dia tidak dikenal. Wallahu alam. Laki-laki ini bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini panggilan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini isyarat bahwa dia kemungkinan besar bukan orang Badui, tapi dialah sahabat yang bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tahu bagaimana menyapa dan beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya ketika bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Apa sedekah yang lebih besar pahalanya? Hadis ini memberikan faedah, ya, kembali mentakkid yang juga sudah sering kita sebutkan, bahwa amalan-amalan soleh di sisi Allah itu bertingkat-tingkat derajat dan pahalanya. Jadi hadis ini memberikan faedah bahwa amal-amal soleh walaupun secara umum dicintai oleh Allah dan Allah akan membalasinya dengan pahala, tapi amal-amal soleh itu tingkatannya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa-dosa juga, banyak dosa tapi ada dosa kecil, ada dosa besar, dan ada dosa yang terbesar. Maka amal soleh juga demikian. Secara umum amal soleh semuanya terpuji, semuanya baik, semuanya berpahala, tapi tingkatan-tingkatannya di sisi Allah itu berbeda. Dan kadang dalam satu amal soleh pun dia bertingkat-tingkat. Ya, contohnya di antara amal soleh adalah salat. Di antara amalan yang paling soleh adalah sedekah. Di antara amalan yang paling soleh adalah puasa umpamanya, dan seterusnya. Jadi tingkatan-tingkatan amal soleh itu jenis-jenis amalan yang berbeda. Ada salat, ya, ada sedekah, ada puasa. Itu di antara amalan yang paling soleh. Lalu dalam ibadah tersebut pun bertingkat-tingkat. Contoh ibadah salat. Ibadah salat, ketika kita ditanya tentang salat, apa salat yang paling afdal? Ternyata ada lagi rinciannya. Jadi kalau ditanya tadi amalan apa yang paling afdal, setelah tauhid kita bilang salat. Lalu boleh lagi kita bertanya, di antara salat apa yang paling afdal? Jadi ada rincian-rinciannya. Ya, ada rincian dari afdalnya amal-amal soleh tersebut. Dan ini suatu bab yang sangat penting yang dibahas oleh para ulama kita. Ya, bab yang sangat penting yang dibahas oleh para ulama kita, karena masalah apa yang paling afdal, yaitu suatu hal yang penting. Karena umur singkat dan hal yang kita harus kerjakan begitu banyak. Seorang yang cerdas ibadah tentu akan melihat amalan yang paling penting untuk dia kerjakan agar umur ini bisa berberkah,
bisa kita bagi-bagi untuk melakukan sekian banyak amal-amal, dan sangat beruntung kalau amalan yang kita pilih selalu amal-amal yang paling afdal. Karena ada juga orang yang kelihatannya banyak sekali amalannya, namun amalannya adalah amalan yang mungkin baik tapi tidak terlalu istimewa. Dan ini yang kadang dikerjakan oleh orang yang ahli ibadah namun kurang mengetahui fikih dalam Islam atau kurang mendalami ilmu syariat, sehingga amalannya banyak tapi dia tidak lebih berkualitas ketimbang seorang yang alim yang mungkin sederhana amalannya tapi pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar. Dan ini fikih penting dalam beramal soleh. Kemudian di antara pelajaran penting dari hadis kita ini juga adalah semangat para sahabat untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, semangat para sahabat dalam berlomba-lomba terhadap kebaikan dan melakukan hal yang paling ideal, hal yang paling istimewa, hal yang paling prioritas, hal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalau bertanya bukan sekedar amalan apa yang bagus, tapi amalan apa yang paling bagus. Bukan hanya bertanya apa yang bagus, apa yang harta apa yang bisa saya sedekahkan. Mereka tidak tanya tentang bisanya, tapi mereka tanya amalan apa atau sedekah apa yang paling afdal. Ini umumnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat menunjukkan al-himmah al-aliyah, cita-cita, obsesi yang tinggi dalam beramal soleh, dalam berbuat kebajikan. Ayus sadaqati a'zamu ajra, sedekah apa yang paling besar pahalanya. Sering kita sebutkan, ya sering kita juga jelaskan tentang kaidah beramal soleh, bahwa afdolnya satu amal soleh itu dinilai dengan beberapa variabel, ya, atau ada beberapa faktor kadang menjadikan satu amal itu paling soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang dilihat dari sisi waktunya, kadang dilihat dari segi tempatnya, dan kadang dilihat dari sisi pelakunya. Yang kadang dilihat dari sisi pelakunya. Umpama dari segi tempat, tentu saja solat yang dikerjakan di masjid, ya, kalau umpama solat wajib lebih afdal daripada solat yang dikerjakan di rumah. Apalagi dialah kewajiban bagi laki-laki. Dan solat yang wajib dikerjakan di Masjid Nabawi itu tidak sama dengan solat yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain. Berarti keafdalannya ini disebabkan karena tempatnya. Dan kadang juga disebabkan karena waktunya. Waktu seperti solat yang dikerjakan di tengah malam menjelang sahur itu lebih afdal daripada solat yang lainnya. Berarti sangat tergantung juga dengan waktunya kadang. Dan kadang terkait dengan pelakunya atau keadaan pelakunya. Maka kita bahas pada yang pekan lalu atau malam Jumat yang lalu, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak, dikhususkan salah seorang di antara mereka syabun nasya'a fi ibadatillah. Kenapa tidak disebutkan syekhun yulazimu ibadatallah? Syekh, seorang tua yang begitu tekun ibadah, begitu sabar beribadah di masjid, membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya. Bukan itu yang disebutkan, tapi disebutkan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang terus istiqamah dalam ibadah. Karena beda keadaan pelakunya. Pemuda tentu saja godaannya lebih banyak daripada seorang yang sudah tua. Karena itu ketika seorang muda lalu tampil beribadah, istiqamah dalam ibadah, maka dia lebih afdal daripada orang tua yang rajin juga dalam ibadah. Sama dengan seorang yang
lemah, tapi dia juga punya semangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan sama dengan orang yang memang kuat fisiknya, atau seorang yang mungkin dia berkurban pada saat hari Udhiyah, tapi sedekah atau biaya kurban itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun lamanya yang dia sudah cita-citakan. Mungkin sebagian orang miskin yang menabung sampai membutuhkan 5 tahun atau 10 tahun. Ini tidak akan sama pahalanya dengan seorang yang hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja untuk bisa berkurban, atau bahkan mungkin gaji sebulan saja sudah bisa dia berkurban. Ini berbeda di sisi Allah. Oleh karena itu, ya, dalam menentukan afdal tidaknya satu amalan, banyak faktor-faktor yang menentukannya. Kita lihat di sini, dikatakan ketika ditanya ayu sadaqati a'zamu ajra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyoroti apa yang disedekahkan. Ya, beliau tidak menyebutkan jenis sedekahnya itu bagaimana besarannya dan apa yang disedekahkan. Tidak juga disoroti kapan dia bersedekah, di hari atau bulan dan di waktu kapan. Dan juga tidak disoroti tentang di mana dia bersedekah, apakah di masjid atau di tempat-tempat yang mana. Tapi yang disoroti di sini, di antara hal yang bisa menjadikan satu amalan afdal adalah keadaan pelaku dari sedekah tersebut. Siapa yang memiliki sedekah paling afdal adalah orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Kata Nabi SAW, anta saddaqa, kamu bersedekah. Ya, ini pertanyaannya, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu Nabi kita SAW menjawab, kamu bersedekah. Jadi nampaknya Nabi kita SAW memahami bahwa si fulan ini bertanya karena memang dia mau bersedekah, bukan sekedar mau belajar dan bukan sekedar mau tahu teori saja, tapi memang dia ingin untuk menjadi orang yang bersedekah. Makanya jawaban Nabi SAW, anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan kamu dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat walafiat. Kamu dalam keadaan fisik yang masih sangat kuat dan kamu bersedekah. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa sedekahnya seorang yang sedang segar bugar, sedang sehat walafiat, sedang kuat-kuatnya fisiknya, itu lebih baik ketimbang orang yang kadang ketika masa sakit lalu dia baru teringat akan dosa-dosanya, atau baru teringat akan kelemahannya selama ini, kelengahannya, kelalaiannya, lalu barulah dia ingin untuk bersedekah. Ya, apatah lagi mungkin dia mendengarkan ya sebagian riwayat-riwayat, ya walaupun masih ada perselisihan ulama kita tentang sahihannya, yang menyebutkan tentang sedekah kadang bisa menyembuhkan penyakit, ya, sehingga dia bersedekah karena ingin sehat kembali. Nanti dia ingat bersedekah ketika dia sedang sakit, ya. Waktu dia sehat, dia lupa untuk bersedekah. Orang yang sakit lalu bersedekah, teringat bahwa hartanya banyak yang disimpan dan belum disedekahkan, itu baik-baik saja, sah-sah saja. Bahkan ya ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan dia akan kelalaiannya selama ini. Maka dia diuji dengan penyakit. Baguslah ketika dia sudah sakit lalu dia ingat akan sedekah, ketimbang sebagian orang mungkin sudah dikena penyakit lalu belum juga tersadar dan tidak tergerak untuk bersedekah. Namun yang lebih baik dari itu semuanya adalah mereka yang sementara sedang sehat-sehatnya, dalam keadaan mapan, tidak kurang sedikit pun, lalu dia rajin bersedekah. Dan ini menunjukkan tidak ada tendensi yang lain, ya, ketika dia mengeluarkan sedekahnya. Bahkan dia mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan, berupa fisik yang kuat untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah. Pernah kita bahas bahwa amalan yang paling afdal adalah ketika kita dalam keadaan fit, sempurna
fisik kita, masih sempurna akal kita, lalu kita melakukan kebaikan. Dan jangan kita sampai melakukan kebaikan hanya ketika kita merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang nanti setelah dirundung musibah, masalah, barulah teringat Allah, barulah kenal masjid, barulah juga mau berdoa. Pada masa-masa sehatnya dia lupa kepada Allah. Ya. Dan ya kita sudah bahas bahwa yang orang yang Allah cintai dan Allah akan segera menjawab, merespon permintaannya adalah orang yang dulunya pada masa-masa sehat dia selalu dekat kepada Allah, lalu ketika dia susah dia berdoa lagi kepada Allah, Allah segera menjawab doanya, Allah segera membantunya, Allah segera bersama dengannya. Dan ini salah satu makna sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah dalam saat kamu sedang senang-senang, kamu dalam keadaan bahagia, niscaya Allah akan mengenalimu, Allah akan bersama denganmu, Allah akan membantumu pada saat kamu susah. Ya. Itu orang yang baik, ya, orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan mapan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasannya dalam beramal dan sekaligus menunjukkan dia orang yang sadar akan eksistensinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tanda dia adalah seorang yang syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syahihun. Syahih adalah seorang yang kikir, bakhil. Dalam artian dia sayang dengan hartanya, ya. Dia sayang dengan hartanya. Sebagian ulama mengatakan antara bakhil dengan syuh, antara bukhul dengan syuh, dan antara bakhil dan syahih ada yang menyamakannya, dan ada yang mengatakan juga bahwa bakhil lebih umum daripada syahih, dan ada yang mengatakan sebaliknya, syahih lebih umum daripada bakhil. Tapi di antara hal yang cukup baik dalam pembedaan antara syahih dengan bakhil, mereka mengatakan syahih itu adalah pelit, kikir, plus hirs ala mal, ya, malil ghair, ya. Dia untuk harta yang ada pada dirinya dia bakhil, pelit, dalam artian dia tidak mau keluarkan. Lalu di samping itu dia juga punya keinginan, kerakusan, ketamakan untuk memiliki harta orang lain. Jadi yang dia punyai tidak mau dia keluarkan, lalu dia juga mengincar harta orang lain. Ya, itu namanya syahih. Adapun bakhil sekadar tidak mau mengeluarkan hartanya, tapi tidak berminat, tidak mengincar harta orang lain. Dan ada yang mengatakan bahwa bakhil itu terkhusus pada harta, adapun syahih dia berlaku juga kepada selain harta. Maka ya, orang yang pelit dengan jabatannya, dalam artian tidak mau memanfaatkan jabatannya untuk membantu orang lain, pelit dengan ilmunya, maka itu juga disebut dengan syahih, yang di samping bakhil. Dan ada yang mengatakan sebaliknya. Ala kulli hal, seorang yang syahih dalam artian dia punya kesukaan terhadap harta tersebut, tapi dia mengeluarkan harta tersebut. Kan beda, ya. Beda seorang yang punya, umpamanya dia memiliki harta yang berharga, tapi memang dasarnya dia tidak suka harta tersebut. Ya, ada orang memang tidak suka, ya, umpama ada seorang diberikan makanan yang sangat lezat, ya, makanan yang sangat mahal, tapi memang dia tidak minat, tidak suka memang dengan makanan tersebut. Orang-orang pada mengincar dan mencari-cari, ya, berharap bisa menikmatinya. Dia kasih saja orang lain. Bukan karena dia seorang yang karim sebenarnya, bukan karena dia seorang yang pemurah, seorang yang baik hati, tapi memang tidak minat, ya. Dia tidak doyan dengan makanan tersebut, tidak suka dengan makanan tersebut. Ini tidak dinamakan syahih terhadap harta tersebut. Atau seorang yang memiliki pakaian yang sangat mahal, atau yang diberikan pakaian tapi dia tidak berminat, memang dia tak suka jenis pakaian itu, dia suka yang lainnya, maka ketika dia berikan,
bagus juga ketika dia infakkan kepada orang lain atau disedekahkan, tapi mungkin karena memang dia tidak suka atau ukurannya memang tidak cocok dan semacamnya. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini adalah syahih dalam artian dia sedang suka harta tersebut, dia minat dan dia miliki, tapi dia tahu bahwasanya ini cobaan, ini ujian. Allah mau uji keikhlasannya, Allah mau uji pengorbanannya. Apalagi kalau dia lihat ada orang yang lebih butuh daripada dia. Maka ketika dia berani untuk menginfakkan harta itu, padahal dia juga butuh, tapi dia anggap ada orang lain yang lebih butuh, ya, padahal dia juga suka, inilah orang-orang yang termasuk yang Allah katakan lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, dia menginfakkan, ya, dia mencapai puncak kebaktian kebaikan ketika dia menginfakkan apa yang dicintainya. Kemudian sifat yang lain, orang yang memiliki sedekah yang afdal, yang besar pahalanya adalah takhshal faqra. Dia takut miskin, ya. Artinya mungkin keadaannya sudah pertengahan, ya. Sudah hampir terancam jatuh di garis kemiskinan. Tapi ada ujian sedekah, ada panggilan sedekah, dan dia juga, ya, belum juga fakir, ya, belum juga fakir, lumayanlah kehidupannya, ya, karena juga tidak boleh, ya, kalau kita menyanyiakan keluarga kita yang sangat butuh, keluarga kita juga kita tidak berikan haknya, lalu kita sedekahkan kepada orang lain umpamanya, ya, kecuali kalau ada kesepakatan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah memang yang masih lumayan keadaannya, masih pertengahan, tapi ada ancaman, ya, dikhawatirkan dia akan jatuh miskin. Di sini ujian, ya. Ketika dia melihat ada panggilan sedekah, ketika dia melihat ada orang yang lebih butuh, walaupun juga ada risiko, ya, dia akan berkurang hartanya dan juga mungkin akan kekurangan dari kebutuhan yang dia butuhkan, tapi dia tetap menyedekahkannya, maka inilah sedekah yang paling afdal, ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang kaya ketika dia bersedekah dan memang dia belum takut akan kemiskinan, itu bagus, tapi tidak lebih afdal daripada seorang yang pas-pasan lalu dia bersedekah, ya, lalu dia bersedekah. Kemudian yang keempat, wa ta'malul ghina, dan kamu mengharapkan kekayaan. Jadi ada orang yang mungkin menabung-nabung, ya, mau juga kaya, ya, dalam artian mau juga kehidupan yang cukup, ya, serba berkecukupan, ya. Artinya kapan dia mau ini cukup hartanya, kapan dia mau ini cukup, ya, cukup, ya. Artinya dia bisa dia ingin menabung untuk bisa melakukan ketaatan, ya, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ini dan bisa itu. Jadi ada cita-citanya, ada harapannya, ada masa depan yang sedang dia rintis dalam kebaikan tentunya. Tapi tiba-tiba ada panggilan sedekah, ada ajakan bersedekah, atau ada orang yang sangat butuh. Ketika dia melihat ada orang yang lebih butuh dan kebutuhan dia masih bisa tertunda, maka dia bersedekah, dia ikhlaskan untuk berikan kepada orang yang lebih butuh. Padahal dia juga punya harapan, punya target untuk lebih baik keadaan ekonominya. Ketika dia merelakan harta yang Allah titipkan untuk dia diberikan kepada orang yang miskin, fakir, atau yang lebih butuh, maka ini masuk dalam salah satu orang yang paling afdal sedekahnya dan paling besar pahala sedekahnya. Kemudian Nabi kita SAW menutup hadisnya dengan mengatakan, wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan kalian sampai menunda sedekah kalian hingga sedekah kalian itu kalian baru mau keluarkan ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, ya. Ini adalah sedekah yang kadang sudah tidak pada tempatnya, ya. Sedekah, ada dua sedekah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu jangan sampai kita bersedekah pada saat kiamat sudah mau datang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Ya, kita diperintahkan untuk bersedekah sebelum datang hari kiamat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya, ahadakumul maut. Jangan sampai kalian nanti ketika ajal datang baru kalian mau bersedekah. Jadi kita diingatkan, jangan kita bersedekah ketika datang kiamat besar dan kiamat kecil. Pada saat kiamat besar datang baru kita mau bersedekah, itu tidak bermanfaat lagi. Ya. Atau orang yang nanti dia mau bersedekah ketika menjelang kematiannya. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Hatta idza balagatil hulqum, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ya, kita tahu bahwasanya di antara tobat yang sudah tidak bermanfaat adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ya, orang yang baik itu orang yang bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia masuk Islam atau dia tobat beberapa saat sebelum dia meninggal, dia mengucapkan syahadat atau mengucapkan kata-kata yang baik, itu di antara husnul khotimah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yughargir, artinya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Idza balagatil hulqum, ketika nyawa sudah di kerongkongan maka sudah tidak bermanfaat. Dan inilah model tobatnya Fir'aun, ya, model tobatnya Fir'aun yang Allah katakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, apakah baru sekarang padahal kamu selama ini ahli maksiat yang perusak di muka bumi ini. Itu tobat yang sudah tidak bermanfaat. Maka kita diingatkan di sini, jangan kita tunda-tunda sedekah hingga ketika nyawa sudah di kerongkongan, qulta, barulah kita bilang li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Ya, kita bilang ini saya wasiatkan untuk si fulan, saya wasiatkan si fulan. Baru kita mau bagi-bagi harta kita. Lalu dikatakan wa qad kana li fulan, padahal sebenarnya harta kita saat itu ketika sudah menjelang kematian kita adalah sudah menjadi hak dari pewaris kita. Ya, kita kalau sudah mau meninggal dunia, maka harta kita akan diwariskan oleh ahli waris. Tidak tepat jika ya nanti kita sudah nyawa sudah berada di kerongkongan, baru kita mau membagi-bagi harta kita sedekahkan, lalu kita wasiatkan. Yang apatah lagi kalau wasiat kita berlebihan, lalu ahli waris sudah tidak punya hak yang cukup. Ya. Seperti umpama kita wasiatkan lebih dari sepertiga umpamanya. Itu kadang terjadi pada sebagian orang. Nanti pada saat itu barulah dia bertobat dan menyesal. Karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Apa saja kebaikan jangan ditunda sebelum ya nyawa berada di kerongkongan kita. Dan di antara amalan yang paling diingatkan untuk tidak ditunda adalah harta kita. Ya, harta kita. Karena harta ini suka atau tidak suka, dia akan dibagi-bagi, ya, dia akan dibagi-bagi. Maka jangan sampai kita tidak punya andil dalam pembagian tersebut. Dalam artian bukan kita yang membagi-bagi kepada orang lain yang sebelum kematian kita. Mumpung harta masih ada pada kita, seharusnya kita membagi-baginya. Karena jika tidak, dia akan terbagi-bagi pada memang orang yang akan menjadi ahli waris bagi kita, dan itu satu kewajiban dan bukan lagi menjadi satu sedekah yang akan kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian beberapa penjelasan yang penting untuk kita ketahui terkait dengan sedekah yang paling afdal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya kepada kita untuk selalu melakukan yang terbaik di sisi Allah dan selalu memanfaatkan umur kita, masa sehat kita, masa kuat kita, masa ketika kita masih kaya atau masih ketika kita dalam keadaan lapang, masih bisa berbuat kebaikan, manfaatkan sebelum datang waktu yang kita tidak pernah duga-duga kita tidak lagi bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Wafaqanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an li kulli ma yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi. Diramu dari madu murni, kurma pilihan, dan angkak yang telah teruji khasiatnya. Secara tradisional, madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi berkhasiat membantu meningkatkan HB dan trombosit darah dengan cepat, membantu pemulihan penderita DBD, tipes, dan kurang darah, membantu menormalkan tekanan darah, membantu meredakan dan mencegah insomnia, membantu melancarkan pencernaan, nutrisi bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta melancarkan ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, suplemen untuk penderita kanker darah, dan sebagai terapi untuk penderita gangguan jin dan sihir. Madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi mengandung propolis trigona, ekstrak daun bidara, ekstrak jambu biji, ekstrak daun pepaya, ekstrak alang-alang, ekstrak daun ubi jalar, dan ekstrak herba pilihan lainnya. Madu kurma angkak plus Ruqyah Al-Wafi membantu meningkatkan trombosit dalam darah dan suplemen tambahan harian Anda. Al-Wafi, sehat, berkualitas, dan terpercaya.